Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom dan kita akan kembali berdiskusi mengenai penyaluran bansos oleh pemerintah yang menjadi sorotan tajam dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres 2024. Dan tentunya tadi sudah bergabung bersama dengan Pak Yulianto, namun kita masih kembali menunggu gabungnya Bapak. Oke, baik. Pak Ahli Mohtar Ngabalin ternyata sudah bergabung bersama dengan kami di Ya, sini. Selamat malam Pak Ngabalin. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yulianto. Waalaikumsalam Pak Ngabalin. Apa Baik, kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. sehat ya Pak Alhamdulillah. Ngabalin ya? Baik. Sehat? Ya, Pak Ngabalin, tentunya hadirnya 4 menteri di MK hari ini menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat. Dan juga sudah ada jawaban-jawaban dari menteri, baik dari Pak Erlangga, kemudian Bu Sri Mulyani, dan juga ada Pak Muhadjir Effendi, dan juga ada Bu Tri Risma. Kira-kira ada catatan penting yang akan ditekankan dan juga ditegaskan supaya polemik ini tidak semakin merajalela di tengah masyarakat, Pak Ngabalin? Iya, tidak. Itu biasa saja karena itu adalah kepentingan mahkamah ya, kepentingan hakim. Jadi Bapak dan Ibu para menteri dalam posisi memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang telah dan akan lagi dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden terkait dengan bantuan-bantuan sosial. Jadi sebetulnya biasa saja, normal saja jalannya karena ini dia menjadi heboh itu karena di sidang sengketa pemilu dibicarakan masalah bansos untuk dan pertama kali dalam sejarah Mahkamah Konstitusi, makanya jadi heboh. Sebetulnya ini kan informasi biasa saja dari proses, kemudian bagaimana keputusan penggunaan anggaran, kemudian dari tempat-tempat tertentu, kemudian by data, by name yang dilaksanakan, kemudian penyaluran bantuan sosial ini. Itu saja sebetulnya. Karena kalau kita ikuti kan seperti itu dari dialog antara 4 Bapak Ibu Menteri dengan para anggota Majelis Hakim yang mulia. Ya, baik. Tadi juga sebelumnya Pak Yulianto sempat menyinggung Pak Ngabalin soal pernyataan dari Ibu Tri Risma hari ini yang menyatakan tidak berani mengusulkan anggaran APBN ini terkait dengan penambahan bansos karena ada fenomena El Nino. Dan juga kami memberikan informasi bahwa sebenarnya pembahasan El Nino ini ada di rapat terbatas dan juga ada beberapa menteri yang hadir di sana. Boleh dijelaskan Pak Ngabalin sebenarnya apa yang dibahas, kemudian siapa saja menteri yang hadir pada saat itu untuk membahas mengenai fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia? Iya, kalau rapat terbatas itu namanya saja ratas ya, rapat terbatas. Jadi rapat yang memang diperlukan oleh Bapak Presiden terkait dengan menteri-menteri yang secara langsung, secara teknis bisa mengeksekusi agenda-agenda atau program yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Kalau umpama bantuan sosial terkait dengan El Nino, maka tentu menteri-menteri terkait itu Menteri Keuangan, Baik. kemudian hal-hal lain juga yang berkaitan dengan penyaluran. Jadi namanya juga ratas ya, rapat terbatas. Jadi saya pikir inilah yang sebetulnya di framing, kemudian dia menjadi sangat amat besar berita ini kemudian di mana-mana. Ya, baik. Saya beralih ke Pak Yulianto. Tadi juga kita sempat membahas mengenai anggaran dan lagi-lagi tadi Pak Ngabalin juga sedikit menjelaskan mengenai ratas. Jika ada peningkatan anggaran APBN 50 triliun ya di tahun 2024. Dan tadi juga Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa sebenarnya penetapan untuk anggaran sudah selesai sebelum waktu penetapan pasangan capres dan juga cawapres di tanggal 13 November 2023. Tanggapan Anda Pak Yulianto? Mengenai penetapan anggaran tentu kita tidak ada masalah dengan itu. Memang sudah ditetapkan jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Ya. Tapi yang kita tidak sependapat di sini adalah bahwa penyaluran bansos tersebut biasa-biasa saja. Justru penyaluran bansos tersebut yang tidak biasa dalam
hal ini. Pertama, bansos itu disalurkan oleh Bappenas. Bappenas itu dibentuk berdasarkan peraturan Presiden nomor 110 tahun 2021. Kita tahu ya, berdasarkan Perpres tersebut, fungsi daripada Bappenas itu hanya pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan, tidak termasuk penyelenggaraan bansos. Nah, yang terjadi adalah Bappenas yang berperan sebagai pihak yang menyalurkan bansos tersebut. Oke, satu, mengenai besaran anggaran. Kita tahu bahwa anggaran yang ditetapkan ini fantastis ya. Kalau kita lihat dalam temuan kita yang kita cantumkan dalam permohonan bahwa budget yang dianggarkan pemerintah untuk bansos pada tahun ini itu jauh lebih besar ya, sebesar 496, sekian triliun ya, ditambah pemotongan 5% berdasarkan pasal 28 huruf E, karena ada perubahan di sana. Memang dalam perubahan pasal tersebut tidak dibutuhkan persetujuan DPR terlebih dahulu, plus 50 triliun. Nah, ini jauh lebih besar dari keadaan COVID di 2021, di mana hanya 436 triliun. Ya, Pak Yulianto, apakah ini juga termasuk yang Anda sebutkan adalah sebagai politisasi bansos? Oh ya, jadi gini, di dalam permohonan kita ada 4 hal yang kita sampaikan. Pertama, jumlah, waktu pemberi dan penerima. Nah, dari sana kita uraikan satu persatu, di mana ada saksi, fakta di sana, di mana ditemukan bansos tersebut jelas menjadi alat untuk politisasi, untuk pemenangan paslon tertentu ya dalam Pilpres ini. Karena dalam sidang sebelumnya, sehari sebelumnya ya, itu kan diperlihatkan di muka Majelis Mahkamah Konstitusi, bansos berupa beras, ya kan, yang stikernya tergambar pasangan paslon 02, yang beredar secara masif di lapangan. Seperti itu. Terus juga di sidang sebelumnya ada saksi fakta yang mana seumur-umur dia tidak pernah menerima itu. Tapi pada saat Pilpres ini ya, itu makanya ada empat hal yang kita sampaikan dalam permohonan itu. Waktu, jumlah, pemberi dan penerima. Pemberinya juga kok menteri-menteri yang tidak ada hubungannya ya. Kita bilang tidak ada hubungannya. Dan pernyataan mereka dalam hal bansos ini kan sangat mengasosiasikan ya dengan paslon tertentu. Seperti itu, Mbak. Pak Yulianto, tanggapan Pak Yulianto. Kita ke Pak Ngabalin. Pak Ngabalin, tanggapannya Pak Ngabalin? Iya, memang karena dalam anggaran pendapatan belanja negara itu terkait dengan masalah perlindungan sosial, Perlinsos, Bang. Jadi kalau hanya bansos itu merupakan bagian terkecil dari anggaran 497 triliun dalam APBN. Itu kan Perlinsos itu. Jadi kalau dalam rapat DPR kan begini, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu menetapkan 78 triliun. Nah, selebihnya itu karena anggaran sebesar itu ada di Perlinsos. Jadi perlindungan sosial kalau mau diuraikan satu persatu itu memang luar biasa besarnya. Tapi ingat bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian dengan berbagai macam bentuk, umpama seperti program Keluarga Harapan, PKH itu kan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, kemudian KPM-nya, kartu sembakonya 18,7 juta, KPM dan total semua itu menjadi 12,8 triliun. Kalau kita bicara tentang anggaran sebesar itu, ya penyaluran termasuk itu iuran program jaminan kehilangan pekerjaan JKP itu bagi 10,3 juta orang peserta dengan 87,6 miliar. Kalau ini semua kita uraikan satu persatu, maka kita akan menemukan dana sebesar itu yang dikeluarkan oleh anggaran pendapatan belanja negara. Pak Ngabalin, itu yang tadi saya bilang bahwa ini penting mesti dikasih tahu. Ini yang saya katakan tadi bahwa
memang bantuan sosial itu, bansos itu hanya dianggarkan seperti yang tadi saya kemukakan. Dia tidak lebih daripada sekian 78 triliun. Iya. Kalau Tapi Pak Ngabalin, 497 ini triliun itu masalahnya adalah ada dana gambar perlindungan sosial. paslon, ada gambar paslon 02. Ini apakah juga termasuk politisasi bansos, Pak Ngabalin? Memang kalau dibikin framingnya seperti itu. Jadi begini, saya di kantor kami itu sekarang ada sampai sekarang masih ada tersimpan yang kantong-kantong yang tadi disebutkan oleh Bang Yuli itu. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa kantong-kantong yang di framing kemudian menjadi berita besar itu adalah kantong-kantong yang dibuat oleh para relawan. Yang relawan itu sama sekali anggarannya bukan datang dari APBN. Jadi relawan pendukung 02 itu juga kami ikut membicarakan ini di kantor staf presiden. Sama sekali di luar anggaran pendapatan belanja negara. Berbeda dengan apa yang disalurkan oleh pemerintah kepada rakyat. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh pasangan calon 01 dan 03. Sebetulnya kami dari pihak kantor staf presiden atau dari pemerintah tidak masuk di wilayah ini. Iya, oke. Kenapa? Karena setelah kita mengikuti semua proses sidang berjalan ini termasuk dengan hasil survei, kemudian hasil statistik yang dikemukakan di MK itu sama sekali tidak ada yang Terakhir, saya ke Pak Yulianto. Tadi juga mengatakan baru saja Pak Ngabalin ini ada framing bahwa kantong bansos dari relawan. Begini, kita paham pertama menanggapi Pak Ngabalin tadi. Kita tahu bahwa program bantuan pemerintah itu ada 5. Dan 2 diantaranya yang menjadi polemik sekarang ini adalah bansos sembako dan BLT El Nino. Yang Ibu Risma nyatakan bahwa tidak berani memberikan usulan. Mengenai keterangan Pak Ngabalin bahwa itu adalah yang dibuat oleh relawan, itu silahkan nanti ya menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi jelas sekali kalau yang karung bansos beras itu yang kita temukan di lapangan, yang kita jadikan bukti tentu lengkap sekali itu adalah berasal dari Bulog. Dengan semua atribut Bulog yang menyatakan simbol-simbol yang ada di dalam pada kantong tersebut itu benar-benar ya beras Bulog, tapi bedanya dengan biasanya adalah tidak ada stiker paslon 02 seperti itu. Tapi ya kita menghormati apa yang menjadi pendapat dari Pak Ngabalin, ya kita serahkan ya. Tapi jadi begini, Mbak. Ya mohon maaf Pak. Oke, singkat silakan Pak Ngabalin, singkat. Memang dari kemarin kami telah membuat press release ya. Kami telah membuat press release bahwa hal-hal yang terkait dengan apa yang diajukan oleh pemohon itu tentu menjadi kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu maka untuk melengkapi dan bahan-bahan yang bisa menjadi pertimbangan Mahkamah Hakim yang mulia, maka tentu saja harus dibuatkan itu. Data-data, fakta-fakta itu harus disampaikan kepada mahkamah, kepada majelis yang mulia. Supaya apa? Supaya bisa dipertimbangkan. Karena kan jadi perkara kita sekarang itu kan sekarang ini adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Perselisihan hasil pemilihan umum. Di mahkamah itu menurut undang-undang itu adalah orang bicara tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Sepanjang sejarah Republik Indonesia baru pertama kali mengenai PHPU itu orang bicara tentang bansos. Itu yang saya bilang berulang-ulang kali itu. Data-data, fakta-fakta, bukti-bukti yang dimiliki baik apakah itu bapak-bapak dari 01 atau 03 dikumpulkan dengan sangat cermat, disampaikan kepada hakim agar bisa menjadi pertimbangan bagi hakim. Makanya saya juga bilang, tentunya kita akan sama-sama melihat ya Bang Ngabalin ya. Pemilu bikin malu-maluin bawa masalah bansos. Oke, baik. Nanti kita akan lihat bersama-sama keputusan bagaimana di MK. Terima kasih Pak Ali Mohtar Ngabalin dan juga Pak Yulianto Nurmansyah untuk waktunya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.